سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. Syarat nazar. Syarat-syaratnya. Rasulullah menyebutkan di antaranya, pertama, kemungkinan diterima. Kalau tidak ada kemungkinan diterima, tidak boleh nazar. Paham? Contoh, antum misalnya pekerja biasa, terus antum ingin melamar anaknya raja misalnya. Antum mau nazar dia, kemungkinan besar antum tidak diterima. Asep ingin nazar dia, apa hubungannya nazar dia? Tunggu dia keluar dari sekolah, ente mau nazar, ente siapa mau nazar dia? Kemungkinan besar ente ditolak ya. Dan tidak ada kemungkinan 1% pun ente diterima. Kalau tidak mungkin diterima, tidak boleh apa? Nazar. Jangan seorang diberi di depan sekolah, pingin lihat cewek. Nah, itu nazar apa seperti itu ya? Itu tidak benar, tidak boleh seperti itu. Jadi kita hanya nazar yang kira-kira mungkin diterima, tapi ada kemungkinan diterima. Ya, maka boleh kita nazar wanita tersebut. Kalau sejak awal tidak mungkin terima, ngapain kita nazar? Hanya menyiksa diri kita melihat seorang wanita yang cantik sementara tidak mungkin dia suka sama kita. Kita hanya menyiksa diri kita, menggantungkan kecintaan kita pada orang yang tidak mau menerima kita, bahkan mau muntah kalau lihat kita. Baik. Yang kedua, tidak boleh berkhalwat. Ya. Jadi kalau mau lihat akhwat tersebut tidak boleh sendirian. Kalau bisa dengan mahramnya itu yang terbaik. Kalau bisa yang terbaik adalah dengan mahramnya. Kita datang ke rumahnya, diduduk sama mahramnya, kemudian kita ngobrol, enggak ada masalah. Sehingga ada hal yang kita malu, sehingga tidak terjebak dalam khalwat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajul bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua dengan seorang wanita kecuali syaitan yang ketiganya. Pasti syaitan akan memprovokasi, mengobarkan syahwat sehingga bisa terjadi apa yang terjadi. Sehingga hilang rasa malu tatkala cuma berdua-duaan. Oleh karenanya tidak boleh berkhalwat. Kalau bisa dengan apa? Mahramnya. Misalnya dengan kakaknya. Kakaknya duduk di situ, jangan pergi. Dia bilang, kakak pergi dulu ya. Enggak bisa ya. Dia duduk situ ngobrol. Jadi ada yang nemani. Kalau ternyata qadarullah mahramnya jauh, maka dia boleh dengan ibu-ibu yang lain. Ya. Misalnya duduk ketemu ada ibu yang lain, penting tidak khalwat. Karena larangan apa? Khalwat. Maka dia boleh ketemu ngobrol dengan akhwat tersebut. Akhwat tersebut ditemani oleh beberapa ibu-ibu yang bijak, yang bisa melihat situasi dan kondisi, ya, maka itu tidak mengapa. Yang ketiga tidak boleh dengan syahwat. Ya. Karena kita nazar itu bukan untuk menikmati dia, tetapi dalam rangka untuk mengenal. Kita tidak boleh menikmati wanita tersebut kecuali setelah nikah. Jadi kita lihat cantik, oke. Bukan kita pandang terus sampai ngiler, nggak boleh ya. Ya, intinya kita hanya melihat cukupnya, kita tertarik, sudahlah. Tapi kalau kita berlesat-lesat melihat dia, maka itu nggak boleh. Ya. Misalnya seorang akhwat kemudian kirim foto dengan kondisi agak terbuka, kita lihat sampai ngiler-ngiler, nggak boleh. Jadi karena dia masih belum halal bagi kita. Sehingga Rasulullah mensyaratkan tidak boleh melihat dengan apa? Syahwat. Hanya melihat yang penting kita tertarik, ini oke untuk kita nikahi secara fisik, maka silahkan. Adapun lebih daripada itu tidak boleh.